Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala azza wa jalla, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Qala azza wa jalla, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Idza qala al-abdu maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi. Maka tiga-tiga ini adalah pujian-pujian kepada Allah semuanya. Makanya dikatakan qasamtu sholata baini wa baina abdi. Yang pertama ini untukku. Makanya afdolnya membaca Al-Fatihah itu per ayat, bukan satu napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Pak Arif Shah Pohan selaku pengurus BKM beserta staf jajarannya, orang-orang tua kami, para asatidz yang berhadir, juga ibu-ibu, adik-adik jamaah yang dirahmati Allah. Tentunya kebetulan saja, mungkin qadarullah, Allah menjadikan saya waktu itu ya menjadi wali kelasnya. Saya pun lupa waktu itu. Nah, jadi kok tiba-tiba Ustaz Somad nyebut-nyebut saya nih, ini yang mana Somadnya kan gitu. Ya, itu masa lalu ya. Saya juga gurunya Adinda anak Pak Arif Shah yang merupakan alumni pertama dari pesantren Muhammad Saman ya. Dan alhamdulillah tahun ini juga kami diamanahkan untuk mengemban amanah baru, yaitu memimpin pesantren Madani Ikhwanul Hasanah, pesantren tahfidz, sebagai wadah dari anak-anak kami yang sudah kami kader untuk menghafal. Maka kembalinya harus ada pesantren tahfidz. Maka kita bukalah mulai tahun ini, yaitu pesantren tahfidz Madani Ikhwanul Hasanah yang berlokasi di Telaga Sari juga ya. Bertepatan di perkarangan ataupun milik daripada Pak Haji Slamet Riyadi ya, calon kepala desa untuk periode keduanya insyaallah. Nah, itu ya. Tentunya itu sedikit sebagai awal kita. Tentunya kita tidak mau perpanjang, mari kita mulai kajian kita hari ini. Tidak usah berat-berat, intinya saya mengambil hal yang sederhana aja. Setiap benda ataupun apapun yang diciptakan tentunya ada petunjuk ataupun manualnya. Ya, tak ubahnya seperti HP ini. HP ini buatan kan, ciptaan. HP ini ciptaan dengan berbagai macam bentuknya ya. Maka ini ada manualnya. Istilahnya panduannya. Saya bawa kayak yang tadi. Ini ada manualnya. Redmi 10 Pro. Jadi memorinya 128 GB. Jadi kalau untuk merekam bisa 10 jam bisa ini. Berarti ada
aturannya, nggak sembarang. Kalau mau merekam gitu, maka ini jangan sembarang. Ini coknya ini bukan untuk headset saja, tapi harus ditambah. Nah, makanya ada cangkokannya itu. Jadi satu untuk audio, satu untuk mic. Nah, supaya dengar suaranya bagus gini harus gini. Kalau enggak suaranya ngambang. Sama kalau kita mau jelas sama Allah, dekatkan diri kepada Allah supaya kita lebih dekat lagi. Jadi ini manualnya. Apapun, mic ini juga ada manualnya. Semua yang diciptakan pasti ada panduannya ataupun manualnya atau pedomannya bagaimana memahami ini. Jangan sampai nanti salah. Memorinya berapa, kapasitas baterainya berapa, kalau ngecas berapa jam. Semuanya itu ada aturannya, tidak bisa sembarangan. Begitu juga dengan kita yang diciptakan. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah tidak biarkan kita semau gue. Maka Allah turunkan kepada kita yaitu Alkitab. Maka Allah tegaskan di awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ya, jadi Alkitab atau petunjuk itulah sebagai pedoman kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Jadi kita supaya tahu apakah hidup kita ini terakhir, dunia ini terakhir ini atau masih ada hidup lagi? Tentunya kita nggak tahu kalau tanpa ada petunjuk dan pedoman. Tadi Bilal menyampaikan di akhir tadi tentang ayat selalu yang tiap malam kita dengar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu tidak lain adalah merupakan petunjuk bagi kita, pedoman, manual yang harus kita pelajari. Maka ujung-ujungnya kita harus kembali ke Quran. Jadi tidak ada jalan lain. Makanya sebagaimana Pak Arif sampaikan tadi, alhamdulillah tentunya itu juga berkat usaha dan doa kita untuk bagaimana anak-anak lebih dekat kepada Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran. Kalau Allah nyatakan dalam, Rasul katakan dalam hadisnya, Allah punya keluarga di dunia ini. Keluarganya tidak lain adalah ahlul Quran. Jadi alhamdulillah Alan juga tadi kebetulan saya sebelum kesini jenguk Pak di Tanjung Merawa, tinggal juz 30. Nah, jadi sudah selesai 29-nya. Di Ramadan ini akan diselesaikan untuk khatam 30 juz. Alan alumni Al-Fahri. Semuanya ya di sini. Yang termasuk Dede yang pertama juga alumni ada dari Al-Fahri. Jadi Al-Fahri ini banyak memberikan kebesaran, makanya Fahrun itu keagungan ya, kebesaran-kebesaran. Mudahan itu menjadi amal jariah dari yang mendirikan dan semua guru-guru yang mendidiknya. Ya, jadi ini kembali ke Al-Quran. Contoh kehidupan kita hari ini. Kehidupan kita hari ini bukan hari ini terakhir. Tentunya sederhananya kita lihat dari mulailah kita diciptakan dari alam ruh atau alam rahim kita. Di alam rahim ibunda kita. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan kepada kami. Kalau di Al-Qur'an petunjuknya global, hanya menciptakan. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun rincinya gimana? Maka ada pedoman berikutnya yaitu adalah al-hadis. Maka tidak benar kalau orang hanya menggunakan Al-Qur'an saja, tidak akan bisa dipahami. Nggak bisa sholat tanpa penjelasan dari al-hadis. Maka hadis menjadi pedoman penjelas daripada Al-Quran yang begitu global. Maka Rasul menyampaikan tadi, inna ahadakum, sesungguhnya setiap kalian semuanya, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan dalam penciptaannya fi batni ummihi, dari batn, dari perut ibunda. Arba'una yauman nutfatan, 40 hari proses penemuan sperma dan ovum itu akan mengalami 40 hari pertama nutfatan, summa yakunu alaqatan,
misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari menjadi alaq. Alaq itu artinya gumpalan darah. Makanya dalam surat Al-Alaq itu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alaq itu gumpalan. Kalau bahasa biologinya zigot. Ya sudah bentuk zigot, gumpalan yang lengket. Jadi yang lengket di rahim ibunda kita. Summa yakunu mudghatan. Kemudian menjadi segumpal sekerat daging. Misla dalik, seperti itu juga dalam arti 40 hari. Jadi 40 hari, 40 hari, 40 hari. Itulah yang disebut orang 4 bulan. Karena 40 kali 3 kan 120. 120 dibagi 30 hari per bulannya menjadi 4 bulan. Summa yursalu alaihil malak. Kemudian diutuslah malaikat. Wa nafakha fihi ruh. Kemudian ditiupkanlah ruh. Nah, ini proses alam rahim ibunda kita. Singkatnya kemudian lahir ke dunia. Lahir ke dunia ini sekarang kita hidup di alam kedua, yaitu alam dunia yang fana tentunya, bukan kekal. Ada kehidupan lagi setelah ini. Dari mana katanya? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Di dalam surat Yasin kita ditegaskan bahwa yang mati nanti kita setelah alam dunia ini semuanya percaya tidak percaya semuanya pasti dead, akan mati. Ya. Namun ingat, kematian bukan akhir dari segalanya. Justru itu kita memasuki alam yang hakikat, alam yang kekal adanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi nantinya. Masalahnya, maukah kita selamanya kekal di sana dalam kesenangan atau dalam kesedihan? Tergantung amalan yang kita perbuat selama di dunia ini. Maka ini harus tahu. Karena hari ini imanan kita sedang diuji nih. Banyaknya paham-paham komunis, ateis, ya, pluralisme dan macam-macam ini. Ya, justru ini yang harus kita kuatkan keimanan kita hari ini. Kalau di dalam surat tentang puasa paling tidak ada 5 dimensi. Ya, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dimensi pertama yang paling mendasar adalah dimensi iman yang harus dibangun dalam diri kita. Tidak akan mungkin kita melakukan perintah ataupun pekerjaan tanpa dasar percaya ataupun keimanan yang mantap di dalam diri kita. Maka dimensi iman ini sangat penting. Maka kita harus pupuk ini benar-benar. Yang kedua, kutiba, itu perintah menjadi dogma, doktrin yang didoktrinkan kepada kita bahwa ini adalah perintah. Kemudian siam, puasa itu sendiri. Dan yang ketiga dan keempat, kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu menjadi dimensi tradisi, bahwa puasa adalah merupakan tradisi daripada kaum-kaum sebelum kita. Dan yang terakhir, dimensi yang terakhir adalah tujuan daripada puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun, dimensi takwa. Ini 5 dimensi yang ada di dalam perintah puasa, dalam surah ayat puasa, yang tentunya yang paling mendasar adalah masalah keimanan tadi. Maka dalam hadis Bukhari, Rasul mengatakan dalam sebuah dialog yang disampaikan oleh Sufyan, kalau nggak salah, itu menanyakan kepada ya Rasulullah, wahai Rasul, alimni qaulan la as'alu ahadan ghairak. Ya Rasul, berikan aku pelajaran dalam Islam, fil Islam, qaulan, perkataan yang aku tidak akan tanya kepada seseorang selain kepada engkau ya Rasul. Maka Rasul menyatakan, qala kul amantu billah summastaqim. Ingat, ketika Rasul ditanya, ya Rasul, berikan satu perkataan yang perkataan itu tidak akan kutanya selain kepada engkau, hanya engkau yang aku akan tanyakan. Maka Rasul menyatakan apa tadi? Qul amantu billah, aku beriman, percaya, yakin kepada Allah. Tidak cukup itu, barengi summastaqim, kemudian istiqomahkan. Jadi istiqomahnya ini yang susah,
yang susah. Kenapa? Kalau sekali-kali beriman, bahkan ngaku-ngaku iman banyak, maka di sini dalam ayat tadi di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nanti sebagian, tidak semuanya, tapi takutnya sebagian itu termasuk kita. Naudzubillah. Sebagian dari manusia nanti ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada hari akhirat. Apa kata? Wa ma hum bimumin. Sebenarnya mereka tidak beriman. Buktinya apa? Mudah sekali dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Puasa yang diwajibkan cuma pertamanya semangat. Udah mulai ini mau 10 pertama ini udah mulai kendor, ini udah mulai maju kan? Salatnya, puasanya pun udah mulai terang-terangan. Tadi saya pergi pun udah macam-macam mengepul aja ngerokok sambil jalan. Tanya itu, nanti Islam puasa ngelih. Iya mbahmu lah puasa yang ngelih lah, ya. Kalau nggak ngelih nggak poso lah, ya kan gitu. Ini kalau ditanya beriman, percaya Allah, percaya, wajib memang, tapi enggak. Begitu juga dengan sholat. Mengaku beriman, percaya pada Allah, tapi sholat bolong, hilang. Nah ini salah satu bentuk ujian kepada kita. Untuk sama-sama kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mulai dari masuk SD kelas umur 7 tahun. Tanamkan, walaupun bangun kesiangan, jangan kasih langsung hanya takut kepada terlambat sekolah, tapi tanamkan dulu, sholat 2 rakaat dulu. Itu dari kecil kita tanamkan. Untuk menanamkan bahwa itu adalah wajib. Dan jangan segan-segan, nggak usah kasihan kalau subuh dibangunkan. Bangunkan, gendong. Itulah pendidikan. Kan Rasul nyuruh, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu ketika umur 7 tahun. Sudah kita perintah. Sudahkah kita? Kembali kita sendiri yang menjawab. Begitu juga ketika sudah 10 tahun, lebih 10 tahun. Wadribuhu, pukullah. Bukan hanya arti literalnya pukul secara fisik. Karena doroba itu dalam bahasa Arab punya 2 arti. Bisa arti pukulan, bisa arti contoh. Dalam arti apa? Kalau anak sudah 10 tahun itu lebih kritis. Lebih tahu. Bapak aja nggak sholat, nyuruh-nyuruh sholat pula. Gimana coba? Berarti apa? Kita dulu yang menjadi contoh. Doroballahu masalan. Kan kalimat doroba. Dari doroba itu adalah memberi contoh. Bagi orang tua harus bisa memberi contoh kepada anaknya. Bagaimana anaknya akan melakukan kalau kita tidak melakukan duluan. Jadi ini menjadi penting bahwa keimanan yang menjadi dasar utama itu hendaknya ditanam dan dibangun untuk supaya kita terus kokoh dalam keimanan kita kemanapun, wherever, whenever, tetap iman di dalam diri kita. Ini yang berat rasanya kalau tidak kita jaga. Maka iman ini menjadi sangat penting. Yang lain juga penting memang, tapi yang mendasar ini. Karena imanlah yang akan membedakan ahli surga dan neraka nantinya. Ya, karena iman itu juga. Maka mari kita mulai dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk selalu berpegang teguh kepada Allah. Kalaupun kita suruh sholat, jangan ditakuti kepada kita, tapi katakan Allah akan marah kalau kita tidak sholat, tidak melaksanakan perintahnya. Sehingga kemana-mana nanti suatu saat dia akan ingat, oh ini perintah Allah. Allah akan murka, akan marah, dan akan mendapat siksaan dari apa yang kita sia-siakan ataupun kita tinggalkan dari suatu perintah itu. Ini tentang keimanan yang mendasari dalam dimensi pertama di dalam puasa itu sendiri. Kalau puasa itu sendiri juga begitu. Semakin hari kita hendaknya semakin bernilai ibadah kita gitu. Puasa yang kita lakukan misalnya, jangan hanya sekedar lapar, menahan lapar dan dahaga saja. Maka Rasul menyatakan dalam hadisnya, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi
Falaisa lillahi hajatun ayyada'a syarabahu ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan buruk, bahkan ia melakukannya wal amala bihi, apa kata Rasul? Falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh puasa kita. Artinya apa? Puasa kita sia-sia. Jadi nilai daripada puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita harus lakukan itu, bahwa puasa adalah salah satunya adalah untuk menahan hawa nafsu. Maka jangan dicampur adukkan puasa dengan kita melakukan mengumbar hawa nafsu kita, karena nafsu kita, nafsu amarah kita luapkan, maka puasa kita ibaratnya berkurang pahalanya, gitu ya. Berkurang lah kalau lembutnya gitu, berkurang. Tapi Allah, Rasul kata jelas, laisa lillahi hajah, enggak butuh puasamu yang kau tahan-tahan itu. Nah, ini salah satu nilai daripada puasa. Salat juga gitu. Ini di Ramadan banyak kita salat. Ya. Sudah dipelajari enggak hadis qudsi tentang Al-Fatihah itu untuk supaya kita lebih mantap? Kenapa kita baca ayatnya harus fasih? Bukan sok-sokan, bukan. Karena memang baca Quran itu dari Jibril. Jibril kepada Rasul, kemudian kepada sahabat. Makanya ada sanad namanya. Sanad qiraah. Jadi kita ingin apa yang kita baca persis yang dibaca Jibril kepada Rasul. Makanya ada sanad qiraah itu. Jadi bukan untuk keren-kerenan gitu semuanya, enggak. Tapi memang ada. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf. Itu semuanya ada yang perlu dipelajari. Nah, itulah yang kita paham. Dalam surat Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah itu dialog kita kepada Allah. Sehingga kita jangan buru-buru salat. Kita buat lebih bermakna. Qasamtu salata baini wa baina abdi, kata Allah dalam hadis qudsinya. Jadi hadis qudsi itu perkataannya dari Allah yang disampaikan oleh Rasul. Berarti seperti Al-Qur'an ya, seperti wahyu. Jadi qala Allah azza wa jalla, Rasul nyampaikannya qala azza wa jalla. Ya. Idza qala al-'abdu, kata Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Qala azza wa jalla, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Qala azza wa jalla, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi. Maka tiga-tiga ini adalah pujian-pujian kepada Allah semuanya. Makanya dikatakan qasamtu sholata baini wa baina abdi. Yang pertama ini untukku. Makanya afdolnya membaca Al-Fatihah itu per ayat, bukan satu napas. Gimana Allah mau jawab? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana aku mau jawab tak ketok pula kan nanti kan. Jadi jangan, karena Allah menjawab per ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah jawab. Hamidani abdi, asna alayya abdi, majjadani, hambaku mengagungkanku. Majid, agung. Baru yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Qala azza wa jalla, hadza baini wa baina abdi. Kalau ini antara aku dan hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apapun yang ia minta. Jadi ketika iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah segala aktivitas kehidupanku sebagai nilai ibadah kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Makanya separuh untuk iyyaka na'budu hadza baini, untukku. Wa baina abdi, dan untuk hambaku iyyaka nasta'innya itu separuhnya untuk hamba, separuhnya untuk Allah. Wali abdi masalah, apapun dan diminta oleh hambanya, maka batinkan ketika itu, jangan langsung ihdinas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
sedikit bentar aja. Tapi jangan diucapkan bahasa Indonesia. Karena itu masih di dalam sholat dilarang kita berbahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Arab boleh doa bahasa Arab. Ya, tapi jangan lama-lama kali nanti dipikir ngantuk, ya kan? Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terbatin dalam diri kita, utang belum lunas gitu kan. Lunaskan ya Allah utangku kan gitu. Enggak apa-apa. Allah Maha mendengar kok. Terbatin aja terdengar kan? Nah, baru ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Hadza li 'abdi. Kalau yang ini untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku apapun yang ia minta. Baru amin. Loh, dari mana amin itu? Di Al-Qur'an enggak ada aminnya. Ya tentunya dari Rasul. Kalau Rasulullah dari Abu Hurairah menyatakan, "Idza ammanal imanu fa'aminu." Kalau imam membaca amin, maka ikutlah amin. Itulah dasarnya kenapa kita kata amin. Dan usahakan serempak. Rasul menambahkan, "Idza wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Kalau aminnya berserentak dengan aminnya malaikat, ternyata malaikat pun ikut mengaminkan ketika kita baca amin itu, ya. Nah, itu dasarnya. Maka munculnya amin tidak ada kecuali setelah. Nah, makanya di hadis berikutnya juga ada kata idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rasul mengatakan amin, ya. Sampai didengarkan oleh sahabat terdekatnya. Nah, itu dasarnya kalimat amin. Amin itu apa? Amin itu dalam nahwunya namanya ismul fi'li. Isim kata benda tapi artinya fi'il. Maka disebut ismul fi'li. Jamannya asmaul af'al. Jadi amin itu artinya istajib fi'lul amri. Seperti hayhata, hayhata. Hayhata itu isim tapi artinya ba'uda. Tidak mungkin diartikan begitu. Ya, ada nama isim tapi namanya fi'il. Namanya ismul fi'li yang artinya kabulkan ya Allah. Aminnya juga jangan salah. Panjang, minnya juga panjang. Amin. Tadi kalau salah amin itu ismul fa'il namanya. Ya, jadi beda. Atau amin itu lain juga artinya. Nah, inilah perlu belajar. Maka masuklah pesantren. Ya iyalah ujungnya kan gitu. Dan dari mana belajar bahasa kalau nggak dari pesantren? Ya dari pesantren, ya. Hari ini sudah layaknya kita kembali ke pesantren. Dunia udah nggak karuan sekarang dah. Jadi dunia udah tentram-penang. Seperti Ashabul Kahfi lah. Jadi Ashabul Kahfi dulu kan dari mulai lihat kecentram-penangan gimana manusia ini pada menyembah berhala, menyembah ini nggak masuk akal. Masa dipahat-pahat sendiri, dibuat sendiri, disembah sendiri, cemana gak masuk akal kan gitu. Gak terima mereka, maka mereka melarikan diri, diamankanlah di dalam surga, di dalam gua. Dari situlah menjadi kisah untuk memberikan bukti kepada kita lagi. Masihkah kamu gak percaya Tuhan? Bahwa Allah kalau berkehendak ditidurkan orang bukan 1 hari 2 hari, tapi 309 tahun ya. Berapa abad itu tidak dimakan waktu dan masa, ya. Bangun seperti waktu itu juga. Jadi baca surat Kahfi ya. Nah, ini juga harus diyakinkan, ya. Jadi hari ini harus mantap bahwa Allah itu ada. Makanya almarhum Tengku Zulkarnain itu mewariskan lagunya, Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Itu ya, nggak hafal saya itu. Karena itu, Pak. Karena ada yang nggak percaya. Ada yang mengatakan akhirat itu nggak ada, itu nenek siapa itu? Akhirat itu bualan orang-orang Islam aja itu. Kurang ajar aja, enak aja. Ya, ini bahaya. Yang nggak percaya. Keraguan kita sudah dijawab oleh Nabi terdahulu, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga bertanya, "Ya Allah, kaifa tuhyil mauta?" Bagaimana engkau menghidupkan yang mati?
Apalam tu'min, kata Allah. Apa kamu enggak percaya? Bala, yakin itu. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi untuk menenangkan hatiku, ya Allah. Oh, kalau gitu. Pasur apa? Yang apa? Hafid ya. Ambillah seekor burung. Cincang burung itu menjadi 4. Letakkan di bukit sana, bukitnya. Kemudian panggil, watmu fayatika sa'ya. Maka dia akan datang hidup kembali. Seperti itulah Allah menghidupkan. Oh, gitu. Jadi kalau gampang itu. Sama kan di akhirat surat Yasin itu kan juga ada orang yang mempertanyakan. Rasul dihadapkan dengan tulang belulang yang remuk. Mereka mengatakan, "Mayyuhyil idhama wa yaramim." Ya Rasul, siapa yang bisa menghidupkan tulang remuk, hancur lebur seperti tanah ini? Turunlah ayat. Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan ya Muhammad, yang menjadikan tulang belulang yang remuk yang hidup itu nanti adalah yang menjadikan tulang tadi ada. Pikir coba. Yang tadi ada bahan bakunya, kalau dijadikan lagi gampang. Itu maksudnya, suruh kita berpikir, enggak langsung jawab Allah, itu enggak. Kul yuhyihal ladzi, yang menghidupkan tulang yang remuk ini, alladzi ansha'aha awwala marrah, yang menjadikan tulang itu tadinya ada. Kalau tadinya ada, dijadikan lagi udah ada bahan bakunya kecil. Jangankan gitu, yang enggak ada pun bisa diciptakan. Adam tidak diciptakan, tidak dilahirkan dari penurut. Jadi hanya Nabi Adam yang enggak punya tali pusat. Kenapa? Enggak diproses melalui kandungan. Ya, cek karena nggak ada tali pusatnya. Kata penjulukan lain nggak ada katanya. Ya, karena nggak melalui pasenta dia nggak ada. Hanya kun fayakun dijadikan. Ya, dengan qadarullah. Ya, nah di situ. Nah ini untuk meyakinkan kita bahwa Allah ada. Tidak ada bukan tidak nampak, tidak wujud bukan berarti tidak ada. Kan ada itu yang di WA itu di apa itu yang dikirimkan tuh. Ada seseorang yang mempertanyakan. Allah buktinya Allah itu ada, mana buktinya? Yang kedua, percaya nggak takdir itu? Yang ketiga, Allah nggak adil. Kalau setan itu dari api, neraka juga dari api. Ya amanlah dia. Ditempeleng sekuat-kuatnya sih yang nanya itu. Tapuk. Loh, kok dipeleng? Sakit. Sakit. Ah, mana sakit? Mana buktinya sakit? Tunjukkan aku sakit itu mana? Ya nggak tahu lah. Itulah jawaban pertama. Allah tidak nampak, bukan berarti tidak ada, tapi kau rasakan seperti kau rasakan sakit, tapi kau nggak bisa mewujudkan itu. Masih nggak percaya kalau bahwa Allah itu ada? Nah, gitu ya. Yang kedua, kau mimpin apa? Kau bisa nyangka gak kalau hari ini kau tempeleng? Enggak. Itulah takdir. Yang ketiga, tanganku ini dari kulit, pipimu dari kulit juga kan? Iya, sakit. Dengan izin Allah. Kulit sama kulit bisa menyakiti. Begitu juga api neraka akan bisa menyiksa setan sekalipun terbuat dari api neraka. Nah, ini memang cerita sederhana, tapi oh iya juga ya. Kadang-kadang kita menggelidikkan Allah ada di mana gitu ya. Ya, ini harus kita yakini bahwa saatnya kita harus betul-betul meyakinkan diri kita bahwa Allah ada dan harus kita pegang teguh sampai akhir hayat. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu selalu diingatkan oleh khatib kita, itu menjadi hal yang sangat penting. Ya. Kita harus yakin semua yang ada dari Allah itu adalah benar. Kalau kemarin pendeta Sarifuddin itu mengatakan 300 ayat, oh itu murtad betul. Memang murtad dia pendeta ya kan ya. Nah, murtad kenapa? Kalau kita juga mempercayai sebagian ayat dan mengingkari sebagian ayat, kita juga termasuk murtad. Tidak boleh. Karena al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Bahwa yang hak itu hanya dari Allah dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dalam surat Kahfi itu, terserah kamu mau percaya silakan. Kalau kamu tidak percaya silakan. Tapi Allah sudah sediakan, yang percaya akan dapat surganya, yang tidak percaya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Nah, itu kan? Itu gambaran siksaan orang yang tidak percaya dengan yang hak yang datang dari Allah. Mereka nanti akan dikelilingi oleh api. Kemudian kehausan. Kalau dikelilingi api kan panas.
kegucuran, haus, minta minum, yughasu bima'in kal muhli yaswil wujuh, dan akan diberikan minuman itu sangat panas. Diminum juga kan hausnya kan, diminum juga hancur badannya, mukanya, pulih lagi, begitu terus disiksakan. Naudzubillah min dzalik. Maka kalaupun kita belum bisa memahami sebuah ayat, tetap harus kita yakin bahwa itu benar. Mungkin kita belum sampai ke sana, maka itu hendaklah jadikan. Ini dasarnya adalah iman. Makanya sangat penting. Maka puasa yang kita lakukan ini juga karena iman. Kalau nggak iman berat, ya. Sholat juga itu akan berat kalau tidak percaya. Iya Ustaz, tapi gini kan pahalanya nggak nampak. Iya nggak nampak. Kalau nampak ya nggak ada orang yang kafir. Ini sholat langsung dapat segoni pahalanya gitu. Ya semuanya penuh, ini nggak cukup ini sampai lapangan sana. Mau bawa tuh itunya. Al-Imran 185 kan diingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Nah, di situ ujungnya yang harus kita ingat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ingat, pahala kamu akan disempurnakan nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Pahala puasa bukan sekarang. Pahala salat bukan sekarang, nanti. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dua pilihannya. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, mereka itulah yang benar-benar beruntung, mereka yang menang. Ada dua tetap nanti ujungnya. Ada yang masuk neraka atau yang dimasukkan surga. Nah, itu bagian dari balasannya. Dan di akhir ayat itu Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kesenangan dunia tidak lain adalah mata, kesenangan, ghurur, yang menipu. Jadi kesenangan dunia itu tipuan aja, fata morgana, sementara. Kalau Allah hilangkan, cepat hilang, fana. Maka jangan terbuai dengan kehidupan dunia. Dunia adalah ladang amal kita yang akan kita panen nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.